Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue bakalan coba untuk mengkomparasikan atau membandingkan dua soundcard eksternal. Yang pertama adalah soundcard eksternal N9 Plus dan yang kedua adalah soundcard eksternal V9 Black Spider. Dimana sekedar informasi aja bahwa soundcard eksternal V9 Black Spider ini dia rubah nama menjadi soundcard eksternal SC9 dan sama dari Black Spider. Jadi untuk yang soundcard eksternal R8 itu dia bentuknya sama, cuman bukan dari Black Spider. Nah, Black Spider itu dia punya garansi sekitar satu tahun ya untuk pembelian soundcard dari brand ini ya. Oke, kita langsung aja. Kalau dari segi build quality, baik yang N9 Plus ataupun yang V9 Black Spider, dia build quality-nya dari full metal yang agak kopong kalau kita pukul. Oke, ini untuk build quality dari bagian atas, bawah, kanan, kiri, belakang juga dari full metal. Kemudian untuk knob control-nya, baik yang up and down ataupun yang knob control putar 180 derajat. N9 Plus dari full plastik, V9 Black Spider pun dari full plastik juga. Kemudian untuk tombol-tombolnya sendiri sama dari full plastik, cuman perbedaannya dari warnanya aja. Kalau yang N9 Plus dia agak sedikit pudar untuk warnanya, jadi merahnya tuh bukan merah darah gitu ya, tapi ada sedikit merah muda kayak gitu ya. Kemudian untuk yang soundcard V9 Black Spider, dia merahnya tuh merah darah gitu, merah kental pokoknya, dan bagian bawahnya warnanya warna hitam untuk efek reaksi. Kemudian untuk desain sendiri dia juga punya LED indikator baik untuk N9 Plus dan V9 Black Spider. Kita coba nyalain dulu ya. Oke, ini udah kita nyalain. Nah, untuk LED-nya, kalau untuk yang V9 Black Spider dia punya LED monitoring dan LED company instrument plus dengan LED power. Sementara untuk yang N9 Plus LED-nya tuh hanya satu untuk mikrofonnya aja. Jadi di sini nih LED-nya ya, dia cukup satu dan tidak ada indikator baterai. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri, gue nggak tahu nih kapasitas baterainya karena tidak ada keterangannya. Biasanya sih untuk yang soundcard eksternal Black Spider V9 ini sekitar 1000 mAh dan ini mungkin di bawahnya ya, meskipun rank harganya sama. Tapi kalau dipakai untuk seharian recording ataupun karaoke kayaknya cukup lah. Kemudian kita ke bagian belakang atau interface-nya. Nanti ada beberapa perbedaan sebenarnya di sini untuk interface-nya sendiri. Nah, untuk yang V9 Black Spider, kelihatan nggak? V9 Black Spider dia hanya punya dua inputan lubang jack 3,5 mm untuk live. Sementara untuk yang N9 Plus dia punya 3. Nah, ini kelebihannya ya, dia punya 3 nih. Jadi kalian bisa live streaming di 3 aplikasi yang berbeda, atau misalkan recording dengan 3 handphone yang berbeda, 3 smartphone yang berbeda untuk keperluan podcast. Sementara untuk yang V9 Black Spider dia hanya 2. Jadi hanya 2 aplikasi live streaming yang bisa digunakan ya. Kemudian untuk mikrofon sendiri dia juga sama nih, baik yang N9 Plus ataupun yang V9 Black Spider dia punya 2 inputan mikrofon. Hanya saja perbedaannya, kalau untuk yang V9 Black Spider dia itu pengaturan knob konsolnya itu nyatu ya. Jadi antara mic 1 dan mic 2 tuh nyatu. Kalau misalkan kita putar nih volume dari mikrofon, ini 2 mikrofon yang di input ke sini bakalan gede suaranya. Jadi dia nggak terpisah. Sementara untuk yang N9 ini dia untuk pengaturan mikrofonnya tuh terpisah, dan ini kelebihannya ya untuk N9 Plus, dimana ini adalah mikrofon 1, ini mikrofon 2. Jadi kalau misalkan kalian pengen podcast terus suaranya pengen agak beda antara mic 1 dan mic 2, bisa menggunakan ini. Terus kalau misalkan kalian pengen cover lagu, mic 1 ini bisa digunakan untuk vokal dan mic 2 ini bisa digunakan oleh kalian untuk instrumen ya, berupa gitar ataupun bass semacam itu. Dan kalian nggak perlu converter lagi dengan menggunakan soundcard N9 Plus ini. Oke, dan itu untuk interface-nya. Sementara untuk charging-nya dia pakai USB tipe B, sementara untuk yang V9 Black Spider dia menggunakan USB tipe micro B. Oke, dan itu perbedaannya. Lalu kualitas suaranya seperti apa? Apakah lebih bagus N9 Plus ataukah lebih bagus V9 Black Spider? Kita langsung aja coba untuk hasil suara dari kedua soundcard ini. So, let's go and let's find out.
Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal N9 Plus ini ke smartphone yang gue punya dengan menggunakan mikrofon kancing harga Rp5.000. Jadi ini mikrofon yang cukup murah dan di sini volume mic-nya gue posisi kecil ya, nggak mati tapi kecil. Gue coba untuk besarkan ke posisi 12 dan ini adalah hasilnya. Kalau gue denger di headset juga cukup lumayan besar untuk hasil, suaranya, tapi untuk noise-nya sendiri cukup kedengaran. Gue coba untuk full-in. Oke, dan ini adalah hasil suaranya setelah gue coba untuk full-kan knob control untuk mikrofonnya. Di sini pun gua nggak pakai efek apapun dan treble, bass, serta reverb-nya itu ada posisi di 0 ya posisinya. Gue coba untuk membesarkan treble. Nanti kalian bisa bandingkan dengan soundcard SNL V9 Black Spider setelah ini ya. Dan ini adalah hasilnya setelah treble-nya dibesarkan dan suaranya garing banget ya. Kemudian kita besarkan suara bassnya. Di sini suara bassnya gua besarkan dan ini adalah hasil suara dengan menggunakan bass. Kemudian di sini efek audio itu nanti di tombol-tombol ini kalian bisa gunakan, tapi efek audionya harus dibesarkan. Kemudian yang terakhir adalah reverb. Nah, untuk yang pertama reverb dibesarkan itu tidak akan ada pengaruh apapun kecuali kita tekan tombol MC. Oke, dan ini adalah efek reverbnya setelah tombol MC-nya kita tekan dan hasil suara reverbnya cukup lumayan kenceng banget di telinga dan untuk noise-nya sendiri gue nggak tahu apakah besar atau tidak. Silahkan kalian dengarkan. Direkomendasikan untuk menggunakan headset ya agar kedengaran noise-nya. Dan di sini jarak gue dengan mikrofon cukup jauh. Nih di sini nih. Nih di sini jarak gue ya dan cukup jauh ya. Kemudian ada beberapa efek juga yang pastinya bisa kalian dengarkan seperti efek autotune. Autotune di sini yang bisa menaikkan dan meninggikan nada, kemudian pitch bend jadi suara-suara orang gitu, ada suara mute, ada ada suara mute ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen mematikan mikrofonnya tinggal ini kemudian nyala lagi. Jadi kalau matiin mikrofon tinggal ditekan suara mute-nya. Oke, dan ini adalah hasil suaranya dari soundcard external N9 Plus. Untuk headphone, di headphone kedengeran banget, keras banget hasil suaranya. Dan untuk efek-efeknya, oh no. Oke, gue ngerasa keras banget nih di headsetnya. Mungkin monitornya harus dikecilin terlebih dahulu. Oke, dan itu adalah hasil dari suara yang dihasilkan oleh soundcard XNL N9 Plus. Dan apakah kualitasnya jauh lebih bagus dari V9 Black Spider ataukah sebaliknya? Langsung saja kita ganti ke soundcard eksternal V9 Black Spider. Oke, kali ini gue udah coba untuk hubungkan soundcard eksternal V9 Black Spider dengan mikrofon kancing dan posisi untuk volumenya memang agak sedikit kecil, gue besarin dulu ke angka 12. Oke, dan kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal V9 Black Spider dengan smartphone yang gue punya dan di input dengan menggunakan mikrofon kancing harga Rp5.000 saja dan volume mikrofon berada di volume angka 12. Dan ini adalah hasilnya. Kita coba untuk besarkan volumenya secara maksimal. Oke, dan ini adalah hasil dari suara melalui soundcard XNL V9 Black Spider. Dan perbedaannya bisa kalian dengar dengan yang tadi ya, soundcard N9 Plus, dimana kalau gua dengar menggunakan headset, memang suaranya tidak selantang atau sekencang soundcard eksternal V9 N9 Plus ya. Jadi dia agak-agak sedikit mendem. Mungkin ini lebih stabil ya dibandingkan dengan soundcard eksternal N9 Plus. Di sini pun gue tidak membesarkan treble dan bass, gue besarkan coba treble dan bassnya. Di sini treble-nya gue besarkan jadi lebih garing, kemudian bassnya juga gue besarkan. Nah, yang gue rasa memang untuk suara bass itu lebih enak di soundcard eksternal V9 Black Spider atau di SC9 ya, sama aja sebenarnya, hanya perbedaan namanya aja untuk tipe Black Spider ini. Untuk bass sendiri gue lebih kerasan
di Soundcard SNL V9 Black Spider karena dia lebih tebal, lebih enak dan lebih apa ya, lebih gurih gitu aja untuk suara bassnya dibandingkan dengan Soundcard SNL N9 Plus. Gue nggak tahu di hasil recording seperti apa, tapi di headphone gue yang gue pakai itu enak banget untuk hasil bassnya. Kemudian gue coba untuk besarkan reverb. Nah, reverb ini sama sistemnya seperti yang N9 Plus, di mana kita harus menekan salah satu tombol baik sync ataupun yell. Gue tekan yang yell aja ya. Oke, dan ini adalah hasil suaranya setelah reverb gue maksimalin dengan menekan tombol yell. Dan ini hampir sama sistemnya dengan Soundcard SNL N9 Plus, di mana kalau reverbnya pengen berfungsi, tombol MC-nya harus ditekan. Cuman untuk reverb sendiri atau echo sendiri ini gue lebih kerasan dengan Soundcard SNL V9 Black Spider yang nggak ngebuat telinga gue jadi agak sedikit sakit ya. Kalau yang N9 Plus memang keluarannya gede banget, tapi ngebuat telinga itu jadi nggak enak gitu, jadi sakit. Jadi lebih enak di Soundcard eksternal V9 Black Spider. Lalu menurut pendapat kalian seperti apa nih? Lebih enak ini atau lebih enak yang N9 Plus? Silahkan ketik di kolom komentar aja. Tapi menurut gue secara pribadi lebih enak yang ini ya. Kemudian ini pun ada beberapa tombol mute. Ini tombol mute tapi kayaknya Oke, tombol mute-nya berfungsi dan kalian bisa mematikan atau menyalakan mikrofonnya dengan menekan tombol mute ya. Kita kecilin terlebih. Oke, tes 1 2 3. Kembali ke suara original. Oke, dan itu adalah hasil dari Soundcard SNL V9 Black Spider. Untuk suaranya gue lebih excited dengan yang ini ya. Cuman memang kalau untuk fungsi N9 Plus itu punya fungsi untuk mengontrol mikrofon pertama dan mikrofon yang kedua agar suaranya itu tidak tabrakan. Jadi bisa dikontrol masing-masing ya, kayak mixer prinsipnya. Dan itulah hasil suara dari Soundcard SNL V9 Black Spider. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh kedua soundcard ini, baik soundcard external N9 Plus ataupun soundcard external V9 Black Spider. Lalu menurut kalian lebih enak mana nih suaranya? Apakah yang V9 Black Spider ataukah yang N9 Plus? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya untuk pendapat kalian. Tapi menurut gue secara pribadi gue lebih suka untuk kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard external V9 Black Spider. Jadi dia nggak overpower gitu. Kalau yang N9 Plus itu dia agak sedikit overpower, jadi ngebuat telinga itu agak sedikit sakit ketika mendengarkan lewat headphone. Dan mungkin untuk pengaturan monitornya jangan terlalu besar ya kalau menggunakan soundcard external N9 Plus. Cuman untuk fungsi kalau misalkan dipakai untuk podcast menggunakan dua mikrofon sekaligus, kayaknya yang N9 Plus ini lebih cocok karena dia punya dua inputan jack 3,5 mm untuk mic dan untuk knob konsolnya terpisah. Jadi untuk volume mikrofon 1 dan mikrofon 2 terpisah, jadi kalian bisa atur masing-masing. Prinsipnya jadi seperti mixer ya. Sementara untuk yang V9 Black Spider, dia memang punya dua inputan jack 3,5 mm untuk mikrofon, tapi volume mikrofonnya tuh dia nyatu. Jadi kalau misalkan dibesarkan, ya dua-duanya jadi ikut besar. Kemudian untuk N9 Plus itu dia punya 3 live untuk inputan. Jadi kalian bisa menggunakan soundcard ini di 3 aplikasi live streaming yang berbeda. Jadi itu merupakan sebuah kelebihan. Ada 1, 2, 3. Atau misalkan kalian gunakan untuk podcast, kalian bisa menggunakan 3 kamera dengan 3 angle yang berbeda dengan 3 inputan jack live ini ya. Sementara untuk yang V9 Black Spider, dia cuman punya 2 inputan, PON 1 dan PON 2, dan itu ya bisa kalian gunakan untuk 2 aplikasi live streaming atau 2 kamera untuk nge-record. Oke, dan sekian komparasi atau perbandingan dari gue tentang soundcard SNL N9 Plus dan V9 Black Spider. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike saja. Gue Coki Rasyandara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and sayonara. Peace.